Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan tematik hari ini dengan saya Dr. Rahma. Mungkin 3 bulan kemarin saya off, saya cuti. Jadi mungkin ya, jadi baru ketemu lagi hari ini saya ngisi tematik lagi. Hari ini kita membahas tentang penyakit gagal ginjal. Mungkin di lapangan sudah banyak sekali ya gagal ginjal, dan memang di masyarakat untuk gagal ginjal sendiri dia meningkat agak pesat karena pola hidup ya. Oke, kita bahas mungkin kalau yang sudah tahu di sini lebih memperdalam lagi. Sebenarnya apa sih ginjal itu? Kita bahas soal ginjal dulu. Ginjal itu dia organnya bentuknya seperti kacang. Mirip kacang. Nah, dia letaknya di belakang perut. Dia di kanan dan di kiri. Jadi setiap manusia itu pasti punya 2 ginjal. Di belakang hati dan limpa. Ini anatominya saya bilang. Jadi ini ginjal. Di depannya ginjal ini nanti ada hati sama limpa. Ya, seperti itu. Nah, ginjal ini merupakan organ yang dia fungsinya untuk filtrasi. Jadi dia saringan tubuh. Jadi semua apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita konsumsi, itu pasti difiltrasi oleh si ginjal. Dia penyalur. Ya, jadi dia buangan sampah. Saat buangan sampah, jadi sisa-sisa metabolisme semua disaring seperti itu. Oleh karena itu, organ ini merupakan organ yang sangat vital. Jadi dia memang yang paling gampang untuk saya bilang rusak atau terjadi gangguan, itu paling sering di manusia 2 ini. Oke. Nah, kita bahas ke gagal ginjal. Jadi sebenarnya apa sih gagal ginjal? Sudah dari katanya saja sudah bisa disimpulkan sebenarnya ya. Jadi ginjal itu dia gagal dalam fungsinya. Betul. Jadi terjadi penurunan. Jadi setelah awalnya dia penurunan, akhirnya dia tidak berfungsi sama sekali untuk memetabolisme sisa-sisa tubuh. Ya, jadi di sini dia dalam penyaringannya juga berkurang untuk pembuangan elektrolit, keseimbangan cairan dan zat kimia seperti sodium dan kalium. Ya, di dalam darah atau produksi urin. Mungkin kalau ada yang pernah mendapatkan customer gagal ginjal, biasanya nanti keluhannya dia pipisnya berkurang. Nah, itu khasnya. Itu kita warning kalau misalnya nanti ada customer kok saya pipisnya kok kayaknya minumnya banyak, tapi kok pengeluaran untuk ke kamar kecilnya atau buang air kecilnya kok berkurang ya, itu kita warning, jangan-jangan gagal ginjal. Ya. Oke. Penyebabnya apa aja sih gagal ginjal itu? Jadi pembuluh darah ya, saya bilang di sini pembuluh darah arteri yang tersumbat karena aterosklerosis. Jadi kalau orang yang punya penyakit kolesterol bisa gagal ginjal karena dia penyumbatan ini. Ya, jadi aliran darah ke ginjalnya berkurang. Jadi si ginjal itu kehilangan asupan darah dari tubuh, akhirnya dia iskemik. Sama mungkin dilogikakannya seperti kalau misalnya saya bilang selang, kalau ketutup lumut, lama-lama kan dia istilahnya apa ya, jadi nggak ada aliran yang ke situ, lama-lama dia tersumbat juga. Nah sama, nanti yang tidak terisi darah, dia akan lama-lama akan menjadi rusak karena asupan makanan dari nutrisi dari darahnya dia berkurang. Penyebab yang kedua adalah sumbatan karena saluran kemih atau kandung kencing. Ini bisa disebabkan karena misalnya batu. Itu juga bisa gagal ginjal akhirnya. Banyak kasus yang awalnya memang batu ginjal kemudian dibiarkan saja, lama-lama dia bisa gagal ginjal. Itu hati-hati ya. Kemudian penggunaan obat-obat tertentu dalam jangka panjang atau jangka lama. Misalnya apa? Anti nyeri. Obat-obat anti nyeri penghilang rasa sakit itu berbahaya sekali buat ginjal. Ya, karena dia merusak. Karena dia filtrasi. Yang kedua adalah jamu-jamuan.
Mungkin pernah dengar ya, kalau kita memang jamu itu bagus, jamu tradisional ya, saya bilang itu bagus, tapi kalau diminum lebih baik disaring. Jadi kalau zaman dulu kan diaduk sama endapannya, iya, seampas-ampasnya ya Pak ya, betul. Itu ternyata berpengaruh ke ginjal, karena semua mengendap di ginjal, karena dia filtrasi atau kita bilang saringan. Bayangkan saja kalau misalnya saringan itu penuh dengan endapan, ya, kalau Bapak lihat saringan di rumah saja ya, kalau udah banyak endapannya kan dia tidak bisa lancar. Nah, itu akhirnya mempengaruhi fungsi si ginjalnya. Kemudian, jamu-jamu seperti apa lagi? Jamu-jamu yang, jamu-jamu yang di pasaran, itu banyak yang ternyata dicampur dengan penghilang rasa sakit. Itu juga hati-hati. Kemudian, alkohol, itu juga hati-hati. Ya, untuk yang ginjalnya. Kemudian penyakit gula dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan yang ini tadi, pembuluh darah. Kalau misalnya di aterosklerosis ini karena adanya penyumbatan, sedangkan di penyakit gula atau tekanan darah tinggi, gula itu dia menyebabkan darah tidak mengalir dengan lancar, kental. Jadi dia mempengaruhi ginjalnya sendiri. Sedangkan tekanan darah tinggi itu membuat pembuluh darah menjadi kaku. Jadi bahaya sekali misalnya penyebab stroke, gagal ginjal yang paling terbesar itu adalah tekanan darah tinggi. Kalau di NASA nanti masuknya yang ini, ya, penyebabnya yang kita atasi. Gimana mencegahnya? Nah, pola hidup. Sebenarnya intinya adalah semua penyakit adalah pola hidup. Pola makan, pola minum, olahraga, merokok, ya, kemudian mengurangi makanan yang mengandung banyak protein nabati, lemak dan garam, ya. Kemudian kalau misalnya memang saya juga menyarankan kalau tetap pakai herbal NASA, dia juga harus tetap check up. Bukan berarti tidak check up sama sekali, karena kita tidak bisa melihat dari kasat mata untuk tahu penyembuhan atau derajatnya sudah membaik atau belum. Tetap harus check up. Paling tidak check upnya apa? Check up lab. Itu cukup, ya. Nah, kalau yang ini ya sudah terakhir ya hemodialisis sama transplantasi ginjal kalau dia sudah mengarah, kalau di medis ya. Tapi yang saya tekankan adalah pola hidup dan merokok. Itu sebenarnya sudah umum ya. Sama protein nabati memang dikurangi. Untuk asupan cairannya juga nanti dikurangi kalau sudah ada gagal ginjal. Oke. Kita ngomongin nutrisi asa. Kalau untuk penyakit ginjalnya sendiri atau gagal ginjal itu sebenarnya hanya dua yang utama, lecithin, ya, lecithin di sini ya. Jadi ada produk di dalam lecithin ini dia memiliki yang namanya phosphatidylcholine. Jadi dia memang sebenarnya bukan hanya di ginjal, tapi dia berefek ke seluruh tubuh. Dia merupakan unsur untuk penyusun sel. Jadi nanti dengan minum lecithin atau dengan mengkonsumsi lecithin, dia memperbaiki sel-sel dalam ginjal. Jadi lecithin ini kalau diminum, misalnya dia memang utamanya adalah ke ginjal, dia akan lari ke ginjal dulu, diperbaiki dulu ginjalnya. Nanti setelah ginjalnya membaik, dia akan memperbaiki sel yang lain yang menurut dia harus diperbaiki. Itu yang utama. Kenapa? Mungkin kalau misalnya distributor baru, kenapa sih sedikit-sedikit dikasih lecithin, gitu kan? Ya karena ini fungsinya. Ada unsur ini yang memang dia untuk memperbaiki atau meregenerasi sel. Dia membantu. Memang tubuh kita mempunyai kemampuan alami untuk meregenerasi sel sendiri. Tapi dengan dibantu dengan lecithin, dia mempercepat untuk regenerasi selnya. Karena memang organ-organ tertentu kayak paru-paru, jantung, atau saya bilang organ vital, itu memang regenerasinya lebih lama. Kalau kulit mungkin sudah tahu ya, mungkin dalam hitungan 1 bulan, 28 hari dia sudah beregenerasi sel. Tapi kalau organ-organ dalam itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun dia baru regenerasi sel. Ya. Oke. Di sini untuk lecithin yang lain. Jadi ada enzim lecithinase, dia mengurangkan jaringan ikat. Jadi di dalam jaringan itu jadi nanti
uraikan jaringan ikat. Karena kan kalau misalnya gagal ginjal berarti kan ininya ya, struktur jaringannya sudah mengalami penurunan atau jaringan ikatnya itu sudah mulai menempel-nempel. Nah, nanti dibantu dengan lecithin ini untuk menguraikannya. Kemudian antioksidan. Kita tahu lecithin juga punya antioksidan. Dia melindungi ginjal dari oksidasi. Ya. Nah, untuk yang klorofilin, dia sebenarnya adalah fungsi utamanya dia sebagai antioksidan kuat. Jadi mencegah si ginjal itu terpapar lagi. Dia sudah sakit, sudah ada masalah di ginjalnya. Dihindari lagi dengan minum ini. Ya, sama dia mendetoks. Saya bilang menguraikan racun-racun. Jadi dia fungsinya untuk mendetoks juga si ginjal biar si yang bermasalah, yang membuat masalah, dia diuraikan melalui urin. Nah, sebenarnya hanya dua ini, tapi kalau saya sarankan ada satu lagi, amne. Kenapa amne? Karena amne itu adalah dia mempengaruhi metabolisme tubuh secara keseluruhan. Fungsinya untuk apa? Untuk memaksimalkan dua ini. Kalau metabolismenya tidak bagus, tubuhnya sendiri tidak merespon dengan cepat, yang dua ini juga pasti nanti akan tersendat-sendat. Kalau dengan minum amne, itu akan memperbaiki metabolismenya, otomatis untuk penyerapan lecithin dan klorofilinnya dia lebih cepat. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau itu ada dua ini. Cuman kalau mau lebih bagusnya, ini saya bilang paket minimal. Untuk distributor menyarankan. Tapi kalau misalnya bagusnya ditambah amne biar metabolismenya tambah bagus. Kemudian nanti ya ada berikutnya. Kalau misalnya memang dia diabetes, dia punya gagal ginjal, ternyata dia pernah kena stroke, ya ditambah lagi dengan NBP. Jadi memang kita harus tahu riwayatnya dulu sebelum menyarankan herbal NASA. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke. Ya itu ya. Ya. Perbaikan sel. Amne bisa buat metabolismenya. Oke, saya jawab yang tadi. Saya bilang untuk bukan obat tradisional ya Pak ya. Tadi yang saya sebutkan yang bahaya untuk ginjal adalah jamu-jamu yang bukan dioplos pertama itu. Yang kedua memang jamu-jamu yang kita bebek, ya orang zaman dulu dibebek. Itu bukan tidak bagus, tapi harus disaring. Kan kalau orang zaman dulu kan diudek sampai endapannya. Padahal adanya endapan atau tidak ada endapan itu efeknya sama ke tubuh. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, bukan berarti saya melarang minum jamu tradisional. Jamu yang mungkin ya jamu beras kencur, saya bilang jamu pahitan yang dijual di jamu-jamu yang memang sudah di botol-botol. Cuman sekarang itu memang ada penelitian, ketika jamu itu diaduk endapannya, itu memang nanti akan menumpuk di ginjal endapannya. Jadi kita tidak melarang, boleh minum jamu, tapi tidak perlu diaduk endapannya, minum cairannya saja. Kalau sudah sampai endapan, dibuang jamunya, ganti jamu yang baru. Jadi kita tidak melarang jamu tradisional ya, saya bilang jamu-jamu yang dibuk jamu itu yang dikeliling, yang itu nggak apa-apa, nggak masalah, asal tidak perlu diudek. Karena kebanyakan ketika kita juga menemukannya ketika dia transplantasi ginjal kan diambil, ya, atau pengangkatan ginjal.
ketika itu dibuka itu banyak endapan. Jadi memang kita harus tahu riwayatnya dulu. Biasanya kalau seorang dokter itu ketika ada pasien gagal ginjal, kita harus cross check ke belakang. Dia minum apa aja sih selama sebelum dapat gagal ginjalnya? Kebanyakan memang mereka minum jamu gendong. Ya, jamu gendong itu yang pertama. Kita tahu tanya, ketika dia minum jamu itu apakah diaduk atau tidak? Iya, jawabannya seperti itu. Yang kedua, selain jamu yang saya bilang cair itu ya, minum jamu lagi nggak? Iya, jamu yang seperti apa? Jamu yang disaset. Ya, padahal mungkin sekarang saya nanya, kenapa senang banget minum jamu itu? Karena ketika minum jamu itu langsung greng. Atau misalnya kalau saya sakit kepala, itu sakit kepalanya langsung hilang. Di situ kan warning harusnya. Maksudnya kita bandingkan dengan herbal nasa saja kan pakai proses ya. Kalau misalnya tetap ada rasa sakit itu nggak langsung kita minum herbal nasa terus rasa sakitnya hilang. Jamu itu ketika minum itu langsung hilang. Berarti kita warning di situ. Dan BP POM itu warning. Mungkin udah pernah dengar ada pabrik jamu yang disidak, ternyata di dalamnya ada penghilang rasa sakit. Nah, penghilang rasa sakitnya itu yang menyebabkan gagal ginjalnya. Karena dia konsumsi, karena dia merasa enak kan. Minum itu terus tiap hari, minum itu tiap hari. Nah, otomatis ginjalnya akan rusak tadi saya bilang. Ya. Jadi nggak apa-apa, minum jamu itu boleh, nggak masalah, asal jangan diaduk, endapannya dibuang. Karena sayang, kasihan ginjalnya nanti. Karena dia penyaring ya, anggap aja kayak kita punya saringan minyak lah. Bekas apa disaring di situ kan numpuk ya. Dan itu nanti kalau sudah lama sekali susah sekali dibersihkan. Mungkin kalau ibu-ibu lebih tahu ya daripada bapak-bapak ya. Itu ya. Kemudian yang jamu-jamu tadi ya itu, karena memang kebanyakan sekarang banyak jamu-jamu yang dijual di toko jamu itu dicampur. Makanya kalau misalnya mau minum jamu-jamu sasetan, cari yang berpom itu lebih aman daripada yang tidak berpom. Karena kebanyakan kalau yang di jamu-jamu toko-toko jamu pinggir jalan itu banyak yang tidak berpom. Dan ternyata pas di periksa ternyata itu ada obat-obatan analgesik. Ya, pereda nyerinya itu yang bahaya untuk ginjalnya. Ya. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Bapak untuk obat-obatannya, iya betul, benar. Jadi obat-obatan ini untuk lecitinnya ini adalah dia untuk sebenarnya obat-obatan medis itu dia hanya meredakan sakitnya saja. Ya. Jadi benar kalau lecitin itu dia kalau di obat itu dia bagian yang untuk memperbaiki sel vitamin, betul. Karena vitamin kan untuk bisa daya tahan tubuh, bisa untuk membantu meregenerasi sel. Dia membantu, menguatkan, istilahnya seperti itu. Sedangkan untuk klorofilnya betul bisa dimasukkan ke antibiotik. Ya, karena dia memang antioksidan. Dan memang kalau misalnya untuk klorofil memang antibiotiknya tinggi sekali. Ya. Nanti dibantu dengan lecitin. Nah, kalau misalnya yang amne saya bilang dia juga fungsinya seperti mirip sama vitamin bisa karena dia mau metabolisme tubuh. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan ada ya, maksudnya yang pasien memang tidak ada bukan berarti boleh tetap pakai obat dokter tapi dijarakan. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang memang rasa sakitnya tidak tertahankan, mau nggak mau ya kita memang kalau dia mau agak ini ya harus pakai obat dokter ya, istilahnya seperti itu. Nggak apa-apa sebenarnya, bukan berarti nanti beradu dengan ini, tapi asal cara minumnya betul. Saya bilangkan di situ. Kan banyak yang tanya, dok boleh nggak sih kalau saya sedang konsumsi obat dokter, saya minum herbal nasa, apakah nanti saling mengganggu? Enggak, saya bilang asal minumnya tidak barengan. Itu saja intinya. Karena kenapa? Kenyataannya memang kalau yang tahan sakit nggak apa-apa ya konsumsi ini terus. Tapi ya saya tahu pasien, kadang-kadang konsumen juga, saya tahu keluhan distributor, mereka nggak tahan sakit. Biasanya kan kalau datang ke kita atau datang ke para distributor kalau sudah parah biasanya. Ya kan? Biasanya,
kok masih sakit, mau masih kayak gini gitu kan. Biasanya tuh saya suruh tanya ke distributornya, dia pakai minum obat dokter nggak? Kalau misalnya dia masih pakai minum obat dokter, ya diminum aja, nggak masalah gitu loh. Jadi tapi caranya apa? Gimana? Untuk herbal nasanya diminum sebelum makan. Dia makan 2 jam setelah makan baru dia minum obat dokter. Jadi herbal nasanya sudah terserap dulu oleh tubuh, baru nanti, jadi tidak campur aduk. Misalnya pun saya bilang ada pasien kemoterapi, kalau herbal nasa memang dia kan kerjanya nggak cepet ya, butuh proses. Jadi memang kalau misalnya dia butuh kemoterapi, bukan berarti kita kalau saya bilang kalau stage-nya sudah sampai 4 kayak gitu kan sudah bahaya ya, maksudnya udah warning. Itu nggak apa-apa, dia suruh kemoterapi, tetap boleh, nggak apa-apa. Karena kemoterapi itu kenyataannya ada beberapa sel kanker itu yang cepat sekali, dia sehari aja udah sampai yang titik-titik, udah cepat sekali. Memang itu cuma bisa diatasin pakai kemo, tapi ya sudah tahu ya efek kemo seperti apa. Kita kombinasi pakai ini nggak apa-apa. Bukan berarti kita takutnya nanti nggak nututin. Herbal ya kita tahu ya, dia kan bertahap kerjanya ya, butuh proses. Ada beberapa sel kanker yang memang dia nututin, ada yang tidak. Nah itu kan juga warning buat para distributor, hati-hati. Karena nanti banyak takut saya dan nanti yang, saya udah minum herbal nasa kok stage saya jadi tambah naik, misalnya kayak gitu. Itu warning. Jadi kayak misalnya memang nanti ada pasien yang misalnya saya bilang kanker ya, yang agak urgent memang kanker, dia suruh kemo aja nggak apa-apa. Ini tetap diminum. Biasanya kalau kemo itu kan jam, saya bilang di Jogja ya, kalau di daerah lain saya nggak tahu jadwalnya. Kalau di Jogja di Sarjito itu sekitar jam 10, jam 11 pagi dia minum dulu. Jadi untuk mengcover sel yang sehat, jadi tidak terkena radiasi dari si kemoterapi tadi, atau dari obat-obatan atau penyinaran dari proses kemoterapi si pasien. Nanti dia malam diminum lagi, nanti perbaikan. Nah itu nanti akan lebih signifikan ketika sel kankernya memang sudah agak ganas. Jadi sel kanker itu kan kayak, saya ibaratkan dia kayak akar pohon. Ada akar pohon yang memang dia cepat nyari airnya, ada yang memang berlahan. Nah kalau misalnya memang dia sel kankernya sifatnya dia berlahan, itu pasti dengan herbal nasa saja dia langsung nututi, bahasa Jawanya ya, langsung ketututan. Tapi kalau misalnya dia cepat sekali, tidak akan membaik iya, tapi ujungnya itu belum kena. Ujungnya nyari itu, karena dia akan nyari terus kalau sel kanker itu. Cari sel yang masih sehat, dia bakalan kemana-mana. Satu sel dia sudah dihabiskan airnya, saya bilang kayak gitu, dia pindah cari air lain yang lain, makanan yang lain, selalu seperti itu. Untuk mendeteksinya gimana ketika saya kan nggak tahu dok, ini sel kankernya cepat apa yang lama. Cari rentan waktunya. Misalnya ada pasien cerita, biasanya pasien cerita sudah berapa lama, gitu kan? Dari keluhan pertama sampai keluhan terakhir itu sudah berapa lama? Kalau dia bilang bulanan, berarti sel kankernya cepat sekali. Karena sel kanker itu nggak hitung bulanan kalau yang lama, dia tahunan. Ya, karena bude saya juga ngalamin dari yang tadinya cuma tumor payudara untuk jadi kanker itu sekitar 10 tahun. Jadi itu sel kankernya memang dia lama. Kalau seperti itu, kalau pakai ini nututin. Tapi ada juga pasien saya yang lain dari keluhan benjolan yang tadinya, saya bilang ibu-ibu ya, cuman hanya tumor jinak. Saya bilang tumor jinak. Ternyata diperiksa lagi 4 bulan, 5 bulan berikutnya dia sudah ada tanda-tanda keganasan. Nah, itu berarti warning. Gitu. Kalau misalnya memang dia perlu obat-obatan kimia ya tetap jangan dilepas, karena obat-obatan kimia itu hanya memang dia memang jalurnya jalur cepat. Ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah membaik ya tetap harus di stop. Bukan berarti terus jangka panjang pakai itu. Nanti kan dilihat, diobservasi lagi, dicek lagi gimana perkembangannya. Misalnya kita ngomongin gagal ginjal kan, pasti nanti setelah obat habis itu biasanya dicek lagi sama dokternya, suruh ke lab lagi, gitu. Ya, suruh ke lab lagi. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan atau misalnya memang, oh
sudah bagus, sudah tidak ada protein dalam urinnya. Oh, tanda-tanda bengkaknya sudah tidak ada, kencingnya sudah lancar. Itu obat dokter boleh dihentikan, lanjutkan dengan herbal nasa. Misalnya seperti itu. Ya. Karena memang ada distributor yang menanyakan ke saya, "Dok, kok protein urianya makin tinggi, urium kreatininnya kok makin tinggi?" Pasti itu selalu saya cross check apakah sebelumnya memang apalagi yang gagal ginjal akut ya, itu cepat sekali itu. Nanti untuk sampai dia benar-benar terjadi kematian juga akan lebih cepat daripada yang gagal ginjal kronis itu. Jadi tetap nggak apa-apa dikonsumsi, cuma dijarakkan gitu. Nanti kalau sudah membaik baru dilepas. Ya kita tahu ya kalau obat-obat kimia kan memang juga nanti mempengaruhi si ginjalnya sendiri. Karena memang kebanyakan kalau misalnya tanpa herbal, itu ujung-ujungnya nanti kalau udah pengobatan, sudah membaik, tapi kan tetap harus di metabolisme tubuhnya tetap harus diseimbangkan, keseimbangan cairannya. Biasanya tetap langsung sama dokter kan memang diresepkan pengobatan, istilahnya seperti itu. Itu nanti akhir-akhirnya nanti ya tetap ujung-ujungnya bisa gagal ginjal juga. Maksudnya istilahnya bisa sampai yang transplantasi ginjal. Karena semua obat medis itu memang semua difiltrasi di ginjal. Sedangkan kalau lecithin kita kan memang kalau orang yang punya gagal ginjal non protein. Ya, non protein. Jadi istilahnya maksudnya non protein itu adalah penyebab kayak asam urat segala macam itu nanti tidak boleh dikonsumsi. Sedangkan kan kalau misalnya lecithin kita kan memang sudah pure ya. Purinnya juga sudah tidak ada. Proteinnya memang ada tapi tidak masalah untuk si ginjal. Gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Amne, itu untuk penambah. Oke. Oke. Ya, betul. Oke. Oke. Ya, oke. Untuk reaksi herbal nasa ke proses penyembuhan. Sebenarnya grade gagal ginjal itu ada banyak. Dan memang yang bisa tahu memang hanya dokter. Bisa dilihat dari gejalanya yang timbul. Tadi kan di sini udah ada gejala-gejalanya ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini nanti menentukan penyembuhan seseorang. Ketika nanti kayak misalnya dia ternyata cuman hanya letih, mudah, lelah, misalnya kayak gitu. Ketika dicek di lab, itu nanti mempengaruhi urium kreatininnya berapa, proteinuria dalam urin itu berapa, itu nanti mempengaruhi stage-nya. Semakin stage-nya dia rendah, semakin cepat. Iya, tapi kalau misalnya kakinya yang saya bilang kakinya sudah bengkak, ya sudah bengkak-bengkak gitu, pokoknya jadi orangnya biasa kalau gagal ginjal jadi gendut. Nah itu akan lebih lama lagi karena ginjalnya sudah mau nggak mau untuk metabolisme cairannya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa nentuin berapa bulannya, kita beda-beda setiap pasien. Tapi biasanya kalau masih stage 1 berarti kan dia cuman gejala ringan. Itu biasanya sih 2-3 paket. Itu biasanya sudah terjadi perbaikan. Tetap nanti ya itu saya bilang penyebabnya juga kita harus atasin juga. Gitu. Kalau misalnya ternyata dia punya diabetes, misalnya seperti itu,
ya berarti nanti ditambah dengan, ya betul seperti itu. Jadi memang saya nggak bisa bilang, nanti saya bilang stage-nya sudah stage tinggi, sudah harus istilahnya sudah benar-benar si ginjalnya sudah menghitam seperti ini dan sudah mengecil. Saya bilang sebulan 2 bulan nggak mungkin. Itu udah butuh proses lama sekali kalau yang seperti itu. Ginjal itu masih bisa terselamatkan, saya bilang, ketika dia masih bisa berfungsi walaupun sedikit. Tapi kalau dia sudah tidak berfungsi sama sekali, ya kita angkat tangan. Iya betul, pengangkatan atau transplantasi. Tapi kalau misalnya, ya itu memang kenyataan yang harus saya bilang ya. Tapi kalau misalnya dia masih produksi pipisnya masih bagus, walaupun cuman setetes, 2 tetes, berarti ginjalnya masih ada, masih bisa berfungsi, dan kita masih bisa meningkatkan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, gitu. Oke. Tadi yang pertanyaan kedua apa, Mas? Oh ya, kalau berlebihan. Ya. Sebenarnya ya itu tadi tergantung dari tubuhnya masing-masing. Jadi ya tetap metabolisme tubuhnya. Ada yang memang beberapa orang walaupun minumnya banyak ya terserapnya cuma sedikit. Ya nanti ujung-ujungnya cuma sayang di duitnya aja, biayanya aja ya. Betul, sebetulnya senang jadi beli berulang. Tapi memang karena kalau misalnya pengobatan pakai mengatasi suatu penyakit dengan herbal, memang efeknya kadang jadi sakit semua badannya. Jadi kalau saya bilang sih tahapnya pertama memang sesuai dosis kemasan dulu. Kenapa? Tubuh itu gampang kagetan. Jadi takutnya nanti sebenarnya sih nggak akan masalah dengan si selnya sendiri ya. Selnya malah senang kalau dikasih asupan yang lebih bagus, lebih banyak. Cuman dari physically orangnya dia kuat nggak? Apalagi kalau misalnya kayak minum klorofilin. Ya, klorofilin itu kan kalau dia punya penyakit mah itu otomatis memang dia kan mendetok ya, lambung juga mendetok. Jadi malah ada yang kadang-kadang malah jadi perih setelah minum klorofilin. Jadi tahap pertama adalah misalnya 3 hari diminum sesuai aturan aja, dosis sesuai, atau seminggu lah 7 hari. Itu minum sesuai dengan yang dikemasan. Cukup seperti itu. Nanti dilihat, misalnya dia punya keluhan nggak 3 hari minum. Biasanya reaksi tubuh itu mengenali suatu lingkungan atau misalnya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu 3 hari. Ya, itu 3 hari sampai 5 hari. Nah nanti kalau misalnya memang tidak ada keluhan, dosis ditambah nggak masalah. Tapi kalau misalnya kok dengan 2 sendok aja kok atau 2 kapsul dia sudah ada, kok badannya jadi nggak enak, dan ditanya tahan nggak dengan efeknya seperti itu. Kalau dia nggak tahan, diturunkan, kita turunkan. Jadi tetap bukan berarti terus kalau kita minum herbal itu terus dicor-cor gitu, enggak. Karena daya tahan tubuh beda-beda. Misalnya saya kayak minum NBP, misalnya saya minum 3 kapsul sekaligus, itu nggak masalah. Tapi belum tentu ada orang yang hanya kuat minum 1 kapsul. Secara physically ya saya bilang, kalau selnya sih dia nerima-nerima aja gitu. Tapi kan ketahanan atau rasa sakit seseorang tuh beda-beda. Seperti itu, ya. Terus yang ketiga, apa hubungannya rokok sih sama ginjal? Mungkin kayaknya besok harus ditampilkan mungkin tematik membahas tentang rokok ya. Ke seluruh tubuh efeknya apa sih gitu ya. Jadi gini, memang ketika rokok itu mungkin taunya ya udah ke paru-paru. Paru-paru kan nggak berdiri sendiri Mas. Dia kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi zat aktifnya itu bukan hanya ke paru-paru saja efeknya, karena dia melalui darah. Itu ya itu maksudnya kuasa Allah di situ. Ketika satu organ itu rusak, semua bisa rusak. Sama kayak mesin. Kehilangan satu skrup, semua nggak bisa bekerja. Sama. Jadi ketika satu organ paru-paru itu sudah bermasalah, organ yang lain pasti akan ikut. Ya mungkin tidak terdeteksinya, mungkin tidak di paru, mungkin ginjalnya memang yang lebih lemah daripada paru-paru. Jadi efeknya dia lebih ke ginjal dulu. Itu ada. Jadi semua tubuh manusia itu punya kelemahan masing-masing. Jadi mungkin saya kelemahannya di
daerah otak. Misal kalau ada apa-apa warningnya langsung sakit kepala. Saya seperti itu. Jadi kalau saya stres sedikit, saya capek sedikit langsung sakit kepala. Tapi beda lagi orang lain. Mungkin ada yang ke sistem pernafasan. Misalnya ketika dia stres, kita nggak ngomongin penyakit ya. Ketika dia stres, tiba-tiba dia kok, aduh kok saya sesek tiba-tiba. Nafasnya kok jadi gimana? Ada juga yang ke jantung, yang jadi deg-degan. Jadi beda-beda. Ada yang ke pencernaan. Ketika dia stres, dia muntah-muntah, itu ada. Kayak gitu. Ada mual-mual. Jadi memang masing-masing orang itu punya walaupun diciptakannya memang sesempurnanya, tapi ketika kita ada pemicu dari luar ya, itu kan nggak bisa dihindarin ya. Itu pasti ada satu organ yang dia lebih cepat terkena. Nah gitu. Jadi bisa bilang kenapa sih rokok itu kok bisa ke ginjal, padahal dia paru-parunya kayaknya baik-baik aja. Ya mungkin dia paru-parunya lebih kuat untuk menerima. Tapi ya itu untuk sekarang, nggak tahu ke belakangnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, buktinya saya merokok berapa tahun nggak meninggal tuh, gitu kan. Pasti ada yang ngomong kayak gitu, banyak. Saya selalu menasihati, tapi dok saya udah ngerokok sekian tahun, itu nggak apa-apa tuh dok, gitu. Bukti saya sehat-sehat aja. Kita kan nggak tahu. Mungkin ya memang untuk sekarang dia mungkin daya tahan tubuhnya mungkin 10 tahun masih kuat. Kita nggak tahu nanti 15 atau 20 tahun lagi. Gitu. Kemudian mungkin ada yang bilang kayak gini. Kok mbah-mbah dulu kok padahal ngerokok ya. Kenapa hidupnya lebih panjang daripada orang-orang yang merokok zaman sekarang? Sudah ada yang tahu kenapa jawabannya? Belum tahu. Filter rokok. Oke? Iya, bedanya di situ sebenarnya. Jadi kalau mungkin sering ya lihat pamflet kalau yang ada di dalamnya ada komposisinya, ya itu memang betul. Sebenarnya kalau itu diteliti, dibelah-belah filternya memang ada itu. Sedangkan kalau orang zaman dulu kan memang tidak ada filter. Jadi dia kan langsung ya istilahnya saya tahu mbah saya ya rokok linting. Tapi kenyataannya orang sekarang tuh kalau rokok linting nggak kuat karena terlalu keras. Karena dia murni memang. Kalau itu kan udah difilter. Jadi yang masuk ke tubuh kita itu bukan benar-benar asap dari tembakonya, tapi dari filternya itu. Gitu. Tapi bukan berarti saya menyarankan untuk merokok ya. Enggak, gitu kan. Soalnya mbah saya juga kena kanker hati. Dia merokok. Cuma mungkin efeknya itu tadi saya bilang, mungkin kalau rokok yang kelintingan atau yang kretek ya, mungkin ya sekarang bahasanya, itu dia lebih lama efeknya. Kalau filter itu memang lebih cepat karena memang di filternya itu kan ya mungkin ya rasanya manis ya katanya ya, untuk menghilang rasa pahitnya, katanya seperti itu. Nah, itu yang membahayakan tubuh karena dia bukan asap dari tembakaunya langsung. Oke, itu mas. Oh, ya lebih baik rokoknya di stop. Ya. Ya tetap sih dia meregenerasi sel, tapi ya mau sampai kapan kayak gitu terus? Ya kan, masa setiap kita ngerokok terus habis itu minum lecithin. Memang dia memperbaiki, tapi kan masa mau seumur hidup kayak gitu? Kan nggak mungkin. Ditabung kan lebih bisa beli rumah. Ya, kayak gitu ya mas ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin misalnya di luar ini? Itu yang ditanyakan sebenarnya apa cuci darah? Oke, cuci darah itu jadi semua darah yang mengalir di dalam tubuh
itu juga sebenarnya dipengaruhi dari kerja ginjal, sumsum tulang belakang, paru-paru dan jantung. Ya. Jadi kalau ketika memang ginjal yang masuk di darah yang masuk ke ginjal itu tidak terfiltrasi lagi, itu pasti akan berefek ke tubuh yang lain. Jadi cuci darah itu adalah membersihkan darah. Jadi kalau orang yang punya gagal ginjal kebanyakan itu di dalam darahnya CO2-nya tinggi. Jadi darah itu bertukar oksigen, atau misalnya saya bilang untuk menjadi darah yang bersih, itu bukan hanya paru-paru yang bekerja tapi ginjal juga. Ya, homeostasis semua dipengaruhi di ginjal. Ketika ginjal itu rusak, ya sudah, jantung, paru dan segala macamnya organ-organ yang lain itu juga akan berpengaruh karena memang ginjal itu vital. Jadi ketika cuci darah itu, darahnya itu dibersihkan dari toksik atau racun, dijernihkan dengan alat tertentu, itu dijernihkan, dimurnikan lagi, dimasukkan ke dalam tubuh agar si tubuhnya itu masih organ-organ yang lain itu masih berfungsi dengan bagus. Jadi kayak ibaratnya kalau gampangnya itu mbaknya punya baju, mesin cucinya rusak, mbak ganti ngucek. Jadi digantikan fungsi ginjalnya untuk menetralisir racun-racun di dalam darahnya. Kenapa sih ujung-ujungnya kalau di medis memang ujungnya pasti meninggal, ya? Karena memang ginjalnya memang udah nggak berfungsi. Kalau udah hemodialisa itu biasanya sih sudah sangat kecil sekali, sampai mungkin 1% tinggal fungsi ginjalnya. Tapi dia masih berfungsi. Kenapa nggak diangkat sekalian? Karena transplantasi ginjal tuh mahal sekali. Dan kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit bukan hanya satu ginjalnya yang rusak, sudah dua-duanya. Kalau masih misalnya hanya satu, itu masih bisa diambil. Yang satu dibiarkan tetap di dalam, ya istilah dibiarkan, dia masih bisa memfiltrasi, dia masih bisa bertahan hidup. Tapi kebanyakan kasus datang ke rumah sakit itu sudah dua-duanya. Yang satu sudah tidak berfungsi, yang satu tinggal 40%. Kebanyakan seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kalau di medis, ya akhirnya ujung-ujungnya ya cuci darah. Kalau misalnya nanti kan dia akan berkurang terus. Karena obat medis itu sebenarnya tidak memperbaiki sebenarnya. Tapi dia hanya untuk mengatasi atau meningkatkan. Jadi kayak dicolek-colek tapi dia memperbaiki. Jadi dia mencolek ginjalnya, ayo filtrasi. Ini ada toksik gitu loh, difiltrasi. Iya, betul. Memaksimalkan sampai berapa persen dia bisa bekerja. Sudah seperti itu kalau obat dokter. Gitu. Makanya ya itu kenapa ujungnya setelah hemolisa berapa kali, biasanya sih kalau yang hemolisa itu kalau yang nggak kuat transplantasi. Kalau dia kuat transplantasi pasti langsung transplantasi. Gitu. Biasanya transplantasinya pun nggak dua-duanya, biasanya cuma satu. Paling nggak ada yang bagus. Manusia itu masih bisa bertahan kok dengan satu ginjal sebenarnya. Makanya mungkin pernah dengar orang jual ginjalnya. Ya karena memang manusia itu sebenarnya ketika dua organ mempunyai pasangan-pasangan, itu kalau dengan satu pasang saja itu masih bisa hidup. Misalnya paru-paru, mungkin pernah dengar ya, paru-parunya menciut satu, tapi dia masih kayak baik-baik aja, paling cuma agak sesak nafas, ya memang bisa, karena dia punya dua pasang. Ginjal pun sama. Tapi ketika yang terkena hanya yang cuma satu-satu organ, misalnya apa? Hati, pankreas, jantung, otak, sudah tidak bisa bertahan biasanya. Jantung, dia kena serangan jantung, dalam hitungan jam bisa meninggal karena tidak ada lagi jantung yang lain. Kecuali kalau manusia punya diciptakan jantungnya dua, itu beda hal. Ya, kayak gitu mbak. Ya, jadi memang ya kalau hemodialisa itu ya cuman kayak menggantikan fungsi ginjal aja. Tapi kan tetap nggak bisa ya dibandingkan apa yang dikasih Allah ya pencipta sama alat, ya pasti beda jauh lah. Otomatis kan daya tahan tubuhnya juga pasti akan beda. Biasanya kalau sudah hemodialisa juga dia nanti gampang buat sakit segala macam. Karena filtrasinya kayak numpuk di situ tapi nggak diuraikan lagi. Sedangkan kalau ginjal yang bagus kan dia menguraikan lagi, nanti dibuang lewat kencing seperti itu.
Ya. Tapi banyak kok misalnya yang sudah hemodialisa. Hemodialisa itu berarti masih bisa ya. Sebenarnya sih karena hemodialisa itu nggak tiap hari biasanya, dia jadi punya rentan waktu misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali ya, tergantung fungsi ginjalnya tadi. Berarti kan sebenarnya untuk mengcover dari pencucian darah yang pertama, kedua, ginjal itu masih berfungsi tapi pelan atau menurun fungsinya. Nah, itu ketika dipakaikan dengan herbal nasa, itu kebanyakan saya kadang-kadang kan tanya ke distributor gimana konsumen yang hemodialisa. Yang tadinya misalnya seminggu sampai 3 kali sudah berkurang seminggu 2 kali. Berarti semakin bagus gitu. Ada yang sampai benar-benar lepas hemodialisa. Berarti ginjalnya udah benar-benar tinggal memperbaiki sampai benar-benar 100% dia kembali. Gitu ya Mbak ya. Jadi bukan berarti nanti kalau dia udah hemodialisa terus wah herbal nasa bakalan mempan nggak ya? Tetap bisa. Karena dia berarti masih berfungsi dengan baik. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu-ibu. Oh, boleh. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bagi pengalaman sama Bapak dan Ibu-ibu. Jadi ini saya membawa batu ya. Ini bukan sembarang batu. Jadi saya punya pasien itu kan pelihara lele ceritanya. Setelah lelenya tak kasih obatnya pakai nasa, pertumbuhannya bagus, dia mengeluh kalau kencing agak susah. Nah, mas nek susah yo besok ke nasa aja. Jadi jangan langsung konsultasi sama Pak dokternya. Keluarnya bagaimana nanti biar dikasih obat yang tepat. Oke, akhirnya pasien saya datang ke sini langsung pada itu 2 hari Sabtu, langsung ketemu Pak Bahar. Dia mengatakan apa yang dia keluhkan, disampaikan kalau dia kencingnya agak sakit karena dia sering menahan kencing. Sama Pak Bahar dikasih obatnya, ada lecithin, ada kloropilin dan sebagainya. Dia baru minum 3 hari. Jadi 1 botol baru diminum 6 sendok, ini batunya keluar. Ini Pak Bahar aja nggak percaya. Jadi setelah taruhlah minumnya hari Senin, Selasa, Rabu, itu Kamis siangnya batunya keluar. Bukan, ini batu dari dalam Mas. Jadi laki-laki. Ini laki-laki. Jadi ini laki-laki. Setelah dia keluar dia juga kaget. Katanya mau keluarnya ya mungkin setengah mati sakitnya. Terus ini disimpan, terus dia ke dokter, dia untuk sakit biar penghilang nyeri gitu. Terus ini disimpan, kemarin terus dikasihkan saya. Lah obatnya saya Mas, obatnya tak pakai sedulur gue Mas. Lu kok disini dari dia tidak dihabiskan tapi udah dikasih sama saudaranya. Terus ini ibunya udah pesan lagi kalau ibunya kan sakitnya Mas sama tensinya tinggi, jadi tapi udah kasihkan. Jadi sekarang gini. Jadi kalau rekan-rekan distributor semua kalau kira-kira obatnya lagi reaksinya cepet enggak? Nah, ini sebagai salah satu buktinya. Jadi pasien saya mungkin tanggal 9 atau 10 diundang sama Pak Bahar untuk ngasih testimoninya. Jadi boro-boro 1 paket ya, baru minum 6 sendok, baru 3 hari batunya keluar. Sekarang dia rasanya kalau kencing sudah ya lega, luar biasa. Jadi ini semacam bagi pengalaman bagi rekan-rekan untuk memantapkan kalau namanya promosi itu ya paling enggak nomor 1 adalah sugesti. Jadi bawah sadar kita harus kita tekankan, Mas nek jenengan berubah itu harus bawah sadarnya ditekankan, nek jenengan mesti mari cepet. Nah, jangan suwe-suwe, nanti kalau suwe-suwe jenengan boros tukar obat gitu lah. Alhamdulillah ini buktinya ya. Jadi ini bukti real. Testimoninya mau dibuat besok tanggal 9 atau 10 sama Pak Barat dan pasien saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu ya. Jadi memang ada beberapa orang kalau konsumsi kita memang bisa hitungan hari itu bisa. Ya itu sugesti, memang semua pengobatan sugesti memang yang terbesar. Kalau kita sugesti ya bisa sembuh nggak, itu ya akan lama. Ya, jadi intinya memang kita harus sebenarnya kita kalau untuk kepada distributor saran saya sih jangan hanya mengkasihkan oh ya resepnya ini beli ini. Tapi disugesti juga, diedukasi juga pasiennya. Jadi misalnya kalau kayak dia kolesterol, ya pantangan makannya juga dikasih tahu seperti itu ya. Jadi jangan asal untuk resep pakai ini. Oh ya nggak resepnya pakai lecithin ini udah dibeli, udah dilepas. Jangan seperti itu. Tetap
follow up namanya kalau saya bilang. Jadi tetap ditanya gimana, ada keluhan tidak, seperti itu, ya. Oke, tadi Mbaknya mau tanya? Oke, kalau gagal ginjal itu dia penurunan fungsi. Kalau misalnya ginjal bocor, itu tuh namanya tuh, jadi dia ada salah satu. Jadi kalau ginjal itu sebenarnya, saya nggak ada punya gambar ginjal ya. Dia punya penyaring macam-macam. Nah itu kalau bocor ginjalnya, itu berarti nanti ada yang tidak terserap. Harusnya kan kalau cairan kan tidak boleh keluar dari pembuluh darah, atau misalnya tidak boleh ada batasannya, tidak boleh ke kulit. Nah, yang bocor itu pembuluhnya. Jadi cairan yang di luar yang harusnya dia masuk difiltrasi ke ginjal, dia bocor. Jadi bukan karena penyumbatan, beda sih memang. Kalau misalnya bocor itu kita bilang nanti penyakitnya sudah beda. Bisa karena peradangan, glomerulonefritis, itu beda lagi. Tapi ujung-ujungnya bisa gagal ginjal. Gitu. Jadi itu penyebab bocor ginjal itu penyebab. Nah, nanti penyebabnya dilihat. Kalau misalnya penyebabnya radang, ya kita atasi radangnya. Tapi ujung-ujungnya semua yang berhubungan dengan ginjal atau berhubungan dengan penyakit lain pasti biasanya ujung-ujungnya adalah gagal ginjal. Jadi memang beda. Ya, gitu. Oke, sudah? Atau mungkin masih bingung? Ya, biasanya metil. Kenapa? Kalau Sandimun itu merek ya? Merek ya? Sandimun itu biasanya dia buat anti imun. Iya, itu buat anti imun biasanya kalau merek. Cuman kalau mau tahu ya nanti saya memang baru dengar untuk merek. Kalau merek-merek paten kan memang banyak sekali ya. Jadi nggak mungkin kalau dokter itu satu-satu bisa hafal. Tapi kalau dari kata-katanya Sandimun itu dia biasanya kan itu dari dokter toh? Iya itu biasanya buat antibody, anti imun. Gitu. Ada yang sakit? Keluhan atau gimana, Mbak? Ada pasien. Biasanya sih kalau bocor ginjal itu biasanya sih kebanyakan karena glomerulonefritis. Jadi glomerulusnya dia ada mengalami kebocoran di situ. Karena kalau ginjal itu sebenarnya kan bentuknya seperti ini. Nah, ini masing-masing itu dia ada bagian-bagiannya. Kayak gitu. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Ada yang mau tanya produk yang lain mungkin atau penyakit lain? Saya buka. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti monggo. Nomor saya nggak berubah. Mungkin yang kemarin agak slow respon karena saya baru melahirkan. Nanti bisa sudah seperti biasa lagi untuk konsultasinya by online, ya, jam 3 sampai jam 5. Nanti kalau misalnya saya di luar itu bisa menjawab, saya jawab. Oke, ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tahukah rekan-rekan di sini? Ya, lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan oleh negara, ya, untuk merehabilitasi akibat dari rokok, ratusan triliun di situ. Nah, maka ya mohon maaf khususnya bagi teman-teman yang merokok, kalau di jalan kok jalannya lubang gitu ya, listriknya padam, wah pemerintah ini gimana sih, jalan kok nggak diperbaiki, listriknya padam, ya jangan merokok. Tahu nggak hubungannya? Ya karena duitnya dipakai untuk merehabilitasi yang rokok itu. Duitnya yang untuk nambal jalan, yang untuk listrik itu kurang jadinya gitu loh. Nah, ya ini silakan ditanya gitu. Wong sekarang negara kan transparan ya. Anggaran untuk kesehatan sekian, untuk pendidikan 20% kan gitu kan. Itu transparan semua. Nah, itu fakta. Kemudian rokok memberikan lapangan kerja bagi banyak orang. Faktanya dari sekitar 64 jenis lapangan kerja yang ada di Indonesia, rokok itu hanya menempati ranking 48. Ya oke, memberikan lapangan kerja ya, tapi yang menempati ranking 48 saja. Nah, itu fakta gitu. Nah, jadi
yang jelas tadi ya, faktanya rokok itu mengandung banyak racun, mengandung banyak zat kimia yang jelas membahayakan bagi tubuh. Ya kan? Diisep bunuh diri kan? Dikeluarin bunuh orang. Merokok membunuhmu toh, bukan aku. Peringatannya kan begitu itu. Kalau yang bilang yang merokok kan berarti merokok membunuhmu, bukan aku. Artinya perokok pasif ya. Ya kan? Nah, itu sudah jelas gitu kan, banyak data, banyak fakta. Nah, jadi dari semua sisi kesehatan, apalagi sisi ekonomi ya. Nah, ini yang juga memprihatinkan. Jadi ada sebuah riset, tapi ya mungkin belum nasional, hanya cukupnya berapa provinsi diambil sampling. Ya, sekian persen penyebab balita kurang gizi di Indonesia itu ya karena rokok. Mohon maaf, karena orang tuanya lebih memilih membeli rokok daripada membeli gizi untuk anaknya. Dan yang lebih mencengangkan, ya 88% perokok itu, mohon maaf, kalangan yang berada di garis batas kemiskinan. Gitu. Nah, ini kan lebih mencengangkan lagi. Dan yang lebih parah lagi, 10 tahun terakhir ini jumlah perokok anak-anak ya di bawah 18 tahun itu masih kategorinya dianggap belum dewasa, ya. Itu naik 11%. Dan jumlah perokok wanita itu naik 5%. Wanita. Nah, cuma nggak dikategorikan anak-anak pun simbah-simbah di situ. Nah, ini data-data yang kita harus aware, kita harus peduli untuk menyelamatkan ke depan. Nah, dan jelas rokok ini juga apa namanya, kita semua tahu di situ. Kadang kalau orang sudah terlanjur masuk merokok, ya kadang susah, tapi faktanya juga banyak yang bisa berhenti. Nah, selama itu memang ada upaya dan keinginan, dan saya sudah banyak melihat hal itu, ya, ada saudara, ada kawan dan sebagainya. Walaupun caranya kadang dengan caranya masing-masing, gitu ya. Nah, tapi bisa berhenti. Nah, maka yang sudah terlanjur merokok, ya semoga dibukakan pintu hidayah. Ya, sebelum dibukakan pintu kuburan. Kan begitu. Loh, tanya Bu Dokter, berhenti merokok itu akan lebih mudah kalau sudah kena stroke ya, Bu ya. Nah, kan gitu. Ya kan? Depo merokok pepet itu mesti paling hebat. Ya kan begitu, Pak ya. Nah, itu. Nah, yang belum merokok ya upayakan jangan merokok. Dan yang jelas, mohon maaf, kalau dalam Islam yang saya pahami, mungkin yang di agama lain juga mungkin ada, saya kurang paham. Sudah jelas kan ayatnya. Dan makanlah ya, makanan yang halal dan baik dari rezeki yang sudah diberikan kepadamu. Al-Maidah ayat 88. Nah, buka nanti. Dan makanlah, ya kan, makanan yang halal dan baik. Nah, rokok itu halal dan baik tidak? Makanan itu dalam pengertian luas, kan, dikonsumsi kan. Ya, mengkonsumsi kan definisinya kan luas. Kita nonton film itu yang mengkonsumsi, Pak. Mata kita yang mengkonsumsi kan. Nah, gitu? Iya kan? Bapak sekarang mengkonsumsi suara saya juga kan. Nah, jadi definisi mengkonsumsi itu luas. Makanlah itu definisinya luas. Nah, jadi sudah jelas itu. Nah, masih kurang. Ada yang lain. Loh, iya tadi baru Al-Maidah tahun 88. Iya kan? Iya kan? Nah, dan belanjakanlah, maksudkan belanjakanlah itu harta kita. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Ya kan? Nah, kalau kita merokok itu belanjanya di jalan Allah atau jalan setan ya? Ya kan? Nah,
ya kan? Dan belanjakanlah di jalan Allah, artinya jalan yang baik dan benar. Nah, yang kedua lebih jelas lagi kelanjutannya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri menuju kebinasaan. Ya itu jelas. Ya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri menuju kebinasaan. Ya, selain minum bir, ganja, rokok. Ya kan? Fakta 99% pemakai narkoba itu semua awalnya adalah rokok. Dan yang terakhir, dan berbuat baiklah. Nah, kan gitu kan? Ya merokok, apalagi kalau nggak santun, apa berbuat baik? Sudah dihisap, bunuh diri, bunuh orang tak? Ya kan? Loh, ngapunten, kalau cuma ganja, ya kan? Minum-minuman keras, bahkan dia kena maaf HIV, yang menderita siapa? Dirinya toh. Kalau merokok yang menderita siapa? Orang lain ikut nanggung gitu loh. Ya tadi bunuh diri, bunuh orang. Merokok membunuhmu, bukan aku kan, gitu kan. Nah, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Nah, ngapunten ini yang saya pahami di Islam ada dua itu yang kita bisa cermati kaitannya dengan merokok. Gitu. Nah, ngapunten, saya bukan ustadz, saya ustadzullah mungkin. Jadi ya hanya menyitir saja gitu, ya. Nah, karena ini harus ada kepedulian kita semua, terutama dari keluarga, untuk kita mungkin yang jangan disalahartikan oleh kalangan smuker ini, ahli hisab. Ahli hisab ini bukan kita mengendaki terus apa minggu depan, bulan depan itu langsung semua orang tidak boleh merokok, pabrik rokok ditutup, semua pedagang rokok nggak bisa jualan, petani tembakau dan cengkeh itu dimusnahkan, tidak. Ya. Tetapi minimal ada upaya secara bertahap dan pelan-pelan, syukur bisa lebih cepat untuk mengurangi jumlah perokok ini. Nah, sehingga secara pelan-pelan juga nanti dengan sendirinya itu hukum alam kan juga akan menyusul. Kan begitu. Nah, karena juga kalau drastis ya tadi memang ada benar udah terlanjur menjadi rezeki banyak orang. Ada juga petani tembakau di sini, petani cengkeh pakai nasa juga, Pak. Nah, itu tapi tidak masalah, cuma kehilangan cengkeh tembakau. Sawit masih 11 juta hektar, Pak. Ya, yang lain gitu. Nah, ini pelan-pelan kita bisa untuk mengubah wajah bangsa kita menjadi lebih beradab, saya rasa. Dan mari kita berkampanye ke lingkungan sekitar kita bahwa merokok itu sama sekali tidak keren. Itu aja. Ya kan? Iklan-iklan rokok itu gombal semua itu. Yang kelihatannya keren, pinter. Nah, ya kan? Nah, itu. Ya, jadi mulailah bahwa kalau ada orang merokok, kita lihat aja kayak makhluk ganjil dari planet lain gitu. Itu lama-lama kalau semua orang Indonesia begitu, itu orang merokok itu akan akhirnya malu sendiri gitu. Nah, kalaupun mereka merokok, minimal ya mereka akan sembunyi-sembunyi. Jaim. Karena sudah jadi malu aneh, nah sehingga tidak merugikan yang tidak merokok. Nah, ini mohon maaf, saya titip pesan iklan sedikit, Bu Dokter. Semoga dibukakan pintu rahmat dan hidayah bagi yang merokok. Monggo, selamat pagi. Itu tadi masukan dari Pak Hana. Mungkin cukup sekian ya tematik hari ini. Mudah-mudahan bulan depan bisa bertemu dengan saya lagi untuk tematik yang lain di bidang kesehatan. Monggo nanti kalau misalnya memang mau bulan depan atau bulan-bulan berikutnya mau membahas apa, silahkan bisa kasih masukan ke bagian TS. Nanti mau membahas apa, nanti mudah-mudahan kita bisa membahas secara lebih tuntas lagi untuk mungkin penyakit yang lain atau masalah-masalah yang lain.
cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf jika kalau ada yang kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.